Saya ingin menegaskan, khususnya bagi mereka yang masih termakan isu bahwa pelaku nikah siri akan dipidana menurut KUHP nasional yang baru. Salah satu penegasan yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan konsep perkawinan siri itu sendiri menurut peraturan perundang-undangan. Perlu ditegaskan bahwa perkawinan siri adalah tetap merupakan hubungan perkawinan. Setidak-tidaknya perkawinan siri ini adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ditentukan oleh hukum agama. Maka dari itu, perkawinan siri yang dilakukan merupakan sebuah fakta hukum agama. Dan peraturan perundang-undangan negara tidak menihilkan atau tidak menutup mata atas fakta hukum agama ini. Memang, negara mengidealkan bahwa setiap ikatan perkawinan hendaknya tidak hanya sah secara hukum agama, namun juga dapat dicatatkan secara administrasi negara. Dengan adanya pencatatan perkawinan ini, para pihak yang terikat dalam perkawinan akan memiliki akta atau buku nikah. Nilai penting dari adanya akta atau buku nikah ini sebagai dokumen pembuktian adanya ikatan perkawinan di mata negara. Meski demikian, bagi mereka yang mengklaim ada dalam hubungan perkawinan secara siri, tidak memiliki buku nikah, negara tidak serta-merta menyimpulkan bahwa mereka berada dalam hubungan di luar perkawinan. Bisa kita pahami bagaimana negara memandang perkawinan siri. Negara memandang perkawinan siri itu sebagai perkawinan tak tercatat. Perkawinan tidak tercatat secara administrasi negara. Negara tidak sekali-kali memandang perkawinan siri ini sebagai hubungan di luar perkawinan. Indikasi ini bisa dilihat dari peraturan perundang-undangan. Salah satunya dalam kompilasi hukum Islam. Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Isbat nikah ini dilakukan terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana masyarakat sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 banyak sekali melakukan praktek nikah siri atau perkawinan yang memang dilakukan menurut hukum agama tapi tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perkawinan. Konsep isbat nikah ini semata-mata merupakan upaya bagi mereka yang nikah siri untuk mendapat pengesahan, dimohonkan ke pengadilan agama. Dalam proses isbat nikah tidak lantas kemudian dilakukan akad nikah ulang. Proses isbat nikah di pengadilan agama itu bukan menikahkan kembali pasangan yang nikah siri, tapi hanya sebatas mengkonfirmasi, menetapkan, dan mengesahkan secara administrasi negara. Bagi mereka yang berada dalam ikatan perkawinan siri, untuk dapat mengesahkan perkawinannya, tidak lantas pergi ke KUA, karena fungsi KUA itu menikahkan. Tetapi, undang-undang memerintahkannya agar memohon isbat nikah itu ke pengadilan agama. Sekali lagi, tidak dalam rangka menikah yang kedua kalinya, mengucapkan akad yang kedua kalinya. Tidak. Isbat nikah itu semata-mata memohon penetapan hakim untuk mengesahkan perkawinan siri sehingga bisa tercatat dan diakui di mata hukum negara. Dengan adanya mekanisme isbat nikah ini, secara tidak langsung sebenarnya negara tidak menutup mata atas fakta hukum agama telah terjadinya ikatan perkawinan. Dengan demikian, sangat tidak masuk akal dan terlampau berlebihan jika negara mengkriminalisasi pasangan nikah siri.